Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan khusus bahas pada soal pretest PPG PGMI yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru di tahun 2023 ini. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu belajar, kami sudah menyiapkan e-booknya. Silahkan Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Perkembangbiakan pada hewan yang melalui proses fertilasi disebut perkembangbiakan titik-titik. Apakah A. Vegetatif, B. Aseksual, C. Generatif, D. Spora. Baik, kita akan bahas dulu setiap macam perkembangbiakan ini ya. Yang pertama vegetatif kita akan bahas, kemudian yang kedua ada aseksual, kemudian generatif, dan spora. Baik, yang pertama tentang vegetatif. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan. Oke, di sini vegetatif ya, vegetatif. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan hewan yang biasa disebut juga dengan aseksual ya. Aseksual. Aseksual artinya tanpa adanya perkawinan. Tanpa adanya perkawinan. Nah, itulah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Oke, kemudian yang kedua ada aseksual. Nah, yang aseksual dengan vegetatif yang tadi itu sama Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu untuk menjelaskan kembali terkait dengan perkembangbiakan vegetatif tersebut. Kemudian berikutnya ada generatif. Apa sih itu perkembangbiakan generatif? Nah, kalau perkembangan biakan generatif itu adalah perkembangbiakan dengan cara seksual, ya. Generatif itu adalah perkembangbiakan seksual atau melalui perkawinan, Nah, kalau di hewan perkawinannya tentu jantan dengan betina. Nah, barulah terjadi perkembangbiakan yang namanya perkembangbiakan generatif. Ada juga perkembangbiakan vegetatif atau aseksual tanpa adanya perkawinan. Kemudian yang terakhir adalah spora. Nah, ini spora itu merupakan salah satu bagian dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, contohnya apa saja kalau spora itu? Nah, sebelum kita ke contohnya, mari kita bahas dulu apa sih itu perkembangbiakan spora ini. Namun, perkembangbiakan spora itu ada pada tumbuhan, Bapak Ibu. Nah, pada tumbuhan. Nah, dari ketiga ini tidak terlihat nih mana yang termasuk perkembangbiakan yang ditanyakan di soal. Oke, kita perhatikan soalnya dulu Bapak Ibu. Perkembangbiakan pada hewan yang melalui proses fertilasi disebut perkembangbiakan apa? Nah, perlu kita ketahui apa sih artinya fertilasi. Nah, agar kita bisa menentukan mana sih jawaban yang benar dari pertanyaan yang ada di atas. Nah, fertilasi itu dapat diartikan sebagai, kita tulis dulu fertilasi. Fertilasi dapat diartikan sebagai proses peleburan sperma dengan sel telur ya untuk menghasilkan zigot. Nah, jadi sperma dari jantan itu ini kita tulis sperma dari jantan, sperma kemudian melebur dengan sel telur, melebur dengan sel telur. Sel telur yang nanti dapat menghasilkan zigot. Nah, kalau dia ketemu jantan dengan sel telur, nah kalau sel telur itu kan ada pada betina. Maka kalau ada pertemuan jantan dengan betina, pasti itu telah terjadi yang namanya seksual atau perkembangbiakan generatif, yaitu melalui perkawinan. Jadi terjadilah perkawinan pada jantan dan betina. Maka sudah jelas bahwa di sini terjadi perkembangbiakan
Apa Bapak Ibu? Perkembangbiakan generatif. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya untuk memahami soal yang ini. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Oke. Di soal berikutnya, kelompok hewan yang berkembang biak secara ovivar adalah titik-titik. Apakah A. Ayam, angsa, dan bebek? B. Kera, kelinci, dan bebek? C. Angsa, bebek, dan kuda? D. Lumba-lumba, bebek, dan cicak. Nah, dari soal ini, untuk menjawabnya ya, kita perlu mengetahui istilah yang diberikan pada soal ini. Istilahnya adalah tentang ovivar. Apa artinya ovivar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bisa mengartikan ovivar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, berarti nanti otomatis Bapak Ibu bisa menjawab soal ini. Nah, kalau kita lihat, kita analisis dulu dari pilihan A. Nah, kalau pilihan A, ayam, angsa, dan bebek. Ayam itu berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur. Angsa juga ovivar, bebek juga ovivar. Nah, di sini kita tulis saja ovivar. Nah, kemudian kita analisis dulu yang B, Bapak Ibu ya. Yang B. Nah, kera itu kira-kira berkembang biak dengan cara apa, Bapak Ibu? Yaitu melahirkan. Berarti kalau dia melahirkan, berarti itu namanya vivivar. Oke, ini vivivar. Nah, itu adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, itu kalau kera. Kemudian kelinci. Kelinci dengan kera juga sama, yaitu melahirkan. Kemudian bebek. Kalau bebek itu berarti bertelur. Berarti bebek termasuk ovivar. Angsa. Angsa di sini bertelur. Bebek juga bertelur. Tetapi kalau kuda, dia vivivar atau melahirkan. Kemudian yang D, lumba-lumba, bebek, dan cicak. Nah, kalau cicak itu jelas bertelur ya. Berarti dia ovivar. Kemudian bebek juga ovivar. Lalu bagaimana dengan lumba-lumba? Apakah lumba-lumba itu termasuk ke dalam vivivar atau ovivar? Nah, yang mana Bapak Ibu? Nah, lumba-lumba juga berkembang biak dengan cara vivivar atau melahirkan. Nah, lumba-lumba, kera, kelinci, kuda itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ada juga yang ketiga Bapak Ibu di perkembangbiakan hewan, yaitu yang terakhir namanya ovovivivar. Ovovivivar. Nah, perkembangbiakan ovovivivar itu merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa Bapak Ibu yang bertelur dan melahirkan? Oke, kita berikan contohnya. Contohnya adalah seperti kuda laut. Nah, kuda laut itu ovovivivar, kuda laut. Kemudian ada juga dengan hiu atau beberapa spesies hiu ya. Hiu itu juga berkembang biak dengan cara ovovivivar. Kemudian ada juga iguana. Nah, itu adalah beberapa contoh terkait dengan perkembangbiakan ovovivivar. Jadi, kita simpulkan bahwa di perkembangbiakan hewan itu ada tiga cara ya. Perkembangbiakan hewan. Kita tuliskan di sini biar Bapak Ibu bisa belajar kembali. Perkembangbiakan hewan.
dengan cara, mohon maaf, ini ke sini ya, sorry, sorry. Dengan cara apa tadi, kalau dia bertelur, melahirkan, dan lain-lain. Nah, itu termasuk perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan hewan dengan generatif. Itu dibagi tiga. Yang pertama adalah ovivar. Ovivar atau bertelur. Kemudian yang kedua ada vivivar ya, vivivar dulu. Vivivar atau biasa kita sebut dengan melahirkan. Kemudian yang ketiga dengan cara ovovivivar. Ovovivivar yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi gabungan di antara keduanya. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu, oh ya, ternyata kita belum jawab ya. Untuk jawabannya berarti sudah jelas adalah jawaban A ya Bapak Ibu. Oke, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih telah didengarkan penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk pretesnya nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.